Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kembali kita dipertemukan di Akademi Nur yang kita cintai. Dalam kesempatan kali ini, kita insya Allah akan mempelajari sebuah tema, yaitu keutamaan tauhid. Namun sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya kita sedikit mengulangi apa yang sudah kita dengar, yang kita murojaah, yang kita pelajari di pertemuan yang lalu. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas yaitu unsur-unsur ibadah. Unsur-unsur ibadah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya adalah saat seseorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya di atas rasa ikhlasnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan di atas petunjuk dan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mutaba'ah, namun harus menghadirkan 3 unsur ibadah. Apa itu 3 unsur ibadah? Yaitu rasa cintanya kepada Allah, kemudian rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian rasa berharap apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya 3 unsur ini tentunya kita harus membawa saat kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga orang-orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas 3 unsur ini, rasa cinta, berharap, dan kemudian rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dialah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang pandai dan tahu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di kesempatan yang berbahagia ini, tentunya di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas yang namanya sebuah tema yang sangat menarik, yaitu keutamaan tauhid. Namun sebelum itu sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentu kita akan bertanya, apa itu tauhid? Tentu kita semua sering mendengar istilah tauhid ini, entahkah kita saat kita mendengar ceramah-ceramah para asatidzah dan masyayikh kita dan ulama-ulama kita, atau kita sendiri yang terkadang membaca, atau kadang kita melihat tulisan kalimat tauhid, dan itu sering terlintas di benih kepala kita sendiri. Nah, pertanyaan buat kita, apa itu tauhid? Tauhid, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama kita menyebutkan tauhid itu berasal dari sebuah kata bahasa Arab. Jadi secara bahasa ya, artinya wahhada yuwahhidu tauhid, yaitu menjadikan sesuatu itu satu. Itu mengesakan, kalau bahasa Indonesia kita, menjadikan sesuatu itu satu atau mengesakan. Saudaraku sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan menurut istilah syar'i, tauhid itu adalah ifradullahi ta'ala, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi, yang menjadi hal-hal yang sudah mutlak menjadi kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Mana hal-hal yang sudah menjadi kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala? Yaitu fi rububiyatihi, dalam penciptaan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, seperti menciptakan, mematikan, menghidupkan, mengatur alam. Kemudian fi uluhiyatihi, yaitu dalam segala bentuk-bentuk ibadah dan macam-macamnya yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita semua.
dan yang ketiga di dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid adalah mengesahkan Allah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sesembahan yang berhak untuk kita ibadahi, yaitu Allah Azza wa Jalla, di dalam hal-hal yang sudah menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Mana hal-hal yang sudah menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala? Itulah yang pertama, fi rububiyatihi, di dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Menciptakan, memberi rezeki, mematikan, menghidupkan, mengatur segala alam. Dan kemudian yang kedua, fi uluhiyatihi, di segala bentuk-bentuk dan macam-macam peribadatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua, seperti salat, puasa, zakat, haji, cinta, takut, tawakal, dan seluruh jenis-jenis ibadah itu kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga di dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita bisa memahami bahwa ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di segala ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua, seperti salat, puasa, dan zakat. Ini yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Kemudian saat kita mengatakan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kita mentauhidkan Allah di segala perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, seperti menciptakan, mematikan, menghidupkan, mengatur segala alam semesta ini, dan kita esahkan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita esahkan di dalam hal itu, yaitu dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dikenal dengan tauhid rububiyah. Kemudian yang ketiga, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan baik dan sempurna itu sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tetapkan dalam sunnah-sunnahnya, dengan tidak kita memalingkan sedikit makna dari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, atau kita menafikan sebagian atau menolak secara total nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan juga jangan menyamai atau menyerupai nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Inilah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita sudah memahami apa itu tauhid. Sekali lagi, tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal-hal yang sudah menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Mana hal-hal yang sudah menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu di dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rububiyah? Yaitu mengesahkan Allah di segala perbuatan-perbuatan Allah, seperti menciptakan, menghidupkan, mematikan, dan mengatur segala alam ini. Kemudian mengesahkan Allah di segala bentuk-bentuk ibadah dan macam-macam ibadah yang Allah wajibkan dan perintahkan kepada kita semua, seperti sholat, zakat, puasa, dan haji, dan masih banyak lain ibadah-ibadah yang lain. Dan yang ketiga, mengesahkan Allah di dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa memalingkan sedikit pun, kemudian menolak sebagian atau semua nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan tidak menyamakan sifat dan nama Allah dengan makhluknya. Itulah maksud dari tauhid sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pertanyaan buat kita, apa keutamaan bagi orang-orang yang mengaplikasikan tauhid ini? Maka di sini, di kesempatan ini, di pelajaran kita hari ini, maka juga kita akan mempelajari keutamaan tauhid itu. Yang pertama, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Tauhid adalah hakikat tujuan penciptaan manusia. Jadi tauhid itu, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah tujuan atau hakikat tujuan penciptaan jin dan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, liyuwahhidun, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan tauhid yang kedua adalah tauhid adalah pokok atau inti dakwah para nabi dan para rasul. Dia pokok dan inti dakwah para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya, mengutus nabinya untuk apa? Perannya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam sebuah firman-Nya, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula." Sungguh aku telah mengutus setiap umat-umat itu seorang rasul. Apa kemudian Allah lanjutkan firman setelahnya? Ani'budullaha wajtanibut tagut, untuk mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan kufur Anda mengingkari yang namanya tagut, yaitu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, keutamaan tauhid, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tauhid dia adalah kewajiban pertama bagi manusia yang dewasa, yang balik, yang mukallaf, yaitu orang yang diberi sebuah beban kewajiban syariat. Maka dia adalah kewajiban sebagai orang-orang manusia yang sudah dewasa dan balik, yaitu orang-orang mukallaf. Dan dia adalah kewajiban pertama sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Mu'az ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Innaka sata'ti qauman min ahlil kitab." Wahai Mu'az, nanti kamu akan mendatangi sebuah kaum dari ahlul kitab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, falyakun awwala ma tad'uuhum syahadati an la ilaha illallah. Maka jadikan pertama yang engkau dakwahi, yang engkau perintahkan buat mereka, hendaklah mereka bersyahadat kepada Allah. Maksudnya apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatannya. Dan kita tahu bahwa rukun Islam yang pertama dialah syahadat kita kepada Allah dan syahadat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah keutamaan tauhid yang ketiga, dia adalah merupakan kewajiban pertama bagi seluruh manusia yang balik, yang dewasa, yang mukallaf, yang telah mendapat beban syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan tauhid yang berikutnya, dia adalah sebab seseorang mendapatkan ketenangan, keamanan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab seseorang mendapatkan keamanan dan ketenangan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman, maksudnya siapa orang-orang yang beriman? Yaitu orang-orang yang bertauhid. Walam yalbisu imanahum, mereka tidak mencampur adukkan keimanannya. Maksudnya adalah ketauhidan mereka tidak dicampur adukan dengan apa? Bidzulmin, yaitu kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mencampur adukkan ketauhidan mereka dengan kesyirikan, maka orang tersebut akan mendapatkan al-amnu, yaitu ketenangan,
keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, wa hum muhtadun. Tidak cukup sampai di situ, bahkan Allah akan memberikan hidayahnya kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini adalah kabar bahagia buat kita, bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan turunkan keamanannya buat mereka. Allah akan turunkan ketenangan dan keamanan buat mereka, dan bahkan hidayah Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Bagaimana Allah akan memberikan ketenangan dan keamanan bagi mereka yang mentauhidkan Allah di dunia. Allah akan berikan ketenangan bagi mereka di dunia, yaitu di dunia, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan hati ini tenang. Tidak ada memiliki rasa takut, tidak akan sedih, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia, ketenangan. Ketenangan, tidak takut, tidak khawatir, dan tidak akan sedih, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di akhirat, sahabat Akademi Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala semenjak hamba masuk kubur sampai hari berbangkit. Allah akan berikan keamanan, Allah akan hindarkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah rasa keamanan, rasa ketenangan yang didapatkan oleh orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dia akan diberikan ketenangan, maksudnya Allah akan berikan ketenangan jiwanya. Tidak ada memiliki rasa takut, tidak akan sedih. Sedangkan di akhirat, semenjak Anda dihantarkan ke alam kubur, Anda akan dijauhkan oleh Allah, diberikan keamanan, ketenangan, dihindari dari azab kubur sampai harinya berbangkit. Bukankah itu ketenangan dan keamanan yang sangat indah yang Allah berikan kepada kita semua? Sedangkan hidayah itu juga akan diperoleh bagi orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Sedangkan di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu yang bermanfaat baginya. Itulah hidayah. Allah akan memberikan ilmu baginya, ilmu yang bermanfaat, dan Allah berikan taufik bagi dia agar dia dimudahkan oleh Allah dalam beramal saleh. Itu hidayah, saudaraku. Hari ini yang kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian mendapatkan taufik agar dimudahkan untuk beramal saleh, itu adalah hidayah di dunia. Sedangkan di akhirat, apa itu hidayah? Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan Anda jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah keutamaan bagi orang-orang yang mentauhid, yaitu Allah akan berikan ketenangan, keamanan, dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan berikutnya, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertauhid, maka dengan tauhidnya tersebut Allah akan hindarkan dia dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini sebuah kabar gembira bagi kita orang-orang yang senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tauhid, Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini yang diharapkan bagi kita yang setiap harinya, sahabat Akademi Nur? Iya. Artinya setiap hari kita berdoa kepada Allah agar Allah hindarkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab agar Allah hindarkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala, dia enggak jauh-jauh. Maka koreksilah dan perhatikan dia dan pelajarilah dia tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, fima akhrajahu al-Bukhari dan Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha harrama 'ala nar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan haramkan neraka, man qala, bagi orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah, yaitu bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak cukup dia bersyahadat kepada Allah, akan tetapi mengaplikasikan dari konsekuensi syahadatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ia bertagi bidzalika wajh Allah, yang mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya meninggalkan segala hal-hal sesembahan selain Allah, dan kita hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
itu keutamaan yang kelima, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan berikutnya sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertauhid atau dengan tauhid itu sebab seseorang justru akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya. Dengan tauhid seseorang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fima akhrajahu Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia ya'lam, mengetahui la ilaha annahu, sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kalimat tauhid inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala hantarkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Oleh karenanya sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mengetahui makna tauhid, setelah kita mengetahui bagaimana kabar-kabar dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, keutamaan bagi orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semestinya bagi kita hari ini dan ke depan kita harus dan penting memperhatikan dan mempelajari ilmu tauhid. Kita harus memperhatikan dan belajar ilmu tauhid sehingga kita mengetahui keutamaan-keutamaannya. Tentu kita harus juga mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, sehingga dengan ilmu kita, yaitu ilmu tentang tauhid kita kepada Allah dan ilmu-ilmu yang lainnya, maka ilmu tersebut akan membentengi kita dari yang bisa merusak akidah kita, yang bisa merusak akidah kita dan keimanan kita. Makanya sahabat Akademi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mengetahui keutamaan tauhid yang tadi yang kita sebutkan, justru inilah sebagai motivasi kita untuk memperhatikan kita perkara tauhid, ilmu tauhid, belajar kita. Karena dengan kita belajar ilmu tauhid dan ilmu-ilmu yang lain, sehingga dengan ilmu inilah kita bisa dibentengi dari hal-hal yang bisa merusak dan membahayakan akidah kita, keimanan kita, keislaman kita. Di antara hal-hal yang bisa membahayakan iman kita, keislaman kita, dan akidah kita, dialah kesyirikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya lawan dari tauhid itu tidak lain tidak bukan sahabatku, dia adalah kesyirikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a, maka kebutuhan kita terhadap ilmu tauhid ini sebenarnya jauh melebihi kebutuhan badan kita, jasad kita ini terhadap makanan dan minuman. Sekali lagi, kebutuhan kita terhadap ilmu tauhid dan juga ilmu-ilmu yang lain itu sebenarnya jauh melebihi kebutuhan badan kita, jasad kita ini terhadap makanan dan minuman. Perhatikanlah perkataan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Kaifa Tatahammasu li talibil ilmi asyari di halaman 42, beliau mengatakan kebutuhan manusia terhadap ilmu agama itu melebihi kebutuhannya terhadap makanan dan minuman. Karena seseorang membutuhkan makanan dan minuman itu sekali atau dua kali dalam satu hari. Seseorang membutuhkan makanan dan minuman itu hanya satu atau dua kali dalam sehari. Sedangkan seseorang kebutuhannya terhadap ilmu agama Allah, terkhusus ilmu tauhid, itu sebanyak tarikan nafas dia. Sebanyak tarikan nafasnya. Oleh karenanya, sebagai penutup dalam kesempatan kita kali ini, di pelajaran kita hari ini, maka perhatikan kita akan memberikan sebuah contoh bagaimana orang
dia bertauhid kepada Allah. Yaitu jika kita melihat seseorang fulan katakan, atau si Allan atau si Allahna, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat, dia puasa, dia berhaji dan melakukan amal-amal saleh di atas ikhlas kepada Allah dan dibangun di atas syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mutaba'ah, dan dia berharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersekutukan jenis-jenis macam ibadah itu kepada selain Allah, tidak dia sekutukan Allah, dia jauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia tercemin dari ketauhidan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak yang baik sesama manusia, kepada kedua orang tua dia bersantun, sesama tetangga dan teman-teman karib kerabatnya berakhlak mulia, maka orang tersebut tentu dia sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga Allah memberkahi ilmu kita di kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan pelajaran yang kita dapatkan hari ini menjadikan pelajaran dan ilmu yang bermanfaat, dan Allah berikan taufik buat kita agar Allah mudahkan untuk melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita akhiri, wallahu ta'ala a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.